Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat At-Taubah ayat 101 sampai dengan ayat 110. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan di antara orang Arab pedesaan yang bertempat tinggal di sekitarmu, serta sebagian penduduk Madinah sendiri ada yang munafik. Mereka sudah tuman dalam kemunafikan. Kaum Muhammad tidak mengenal mereka, namun kami mengenalnya. Di dunia kami akan menyiksanya 2 kali, sedang di akhirat akan dipurukkan ke dalam siksaan yang paling dahsyat. Catatan: pertama, ditimpa berbagai macam malapetaka dan akan menderita aib dan malu besar karena kedok kemunafikannya akan terbuka. Yang kedua, siksaan yang akan diderita saat menghadapi kematian. Waktu malaikat memukul muka dan punggungnya diiringi hardikan supaya nyawa dan raganya berpisah secara paksa. Dan ada pula golongan lain yang bertempat tinggal di sekitarmu juga yang mengakui dosa-dosanya. Mereka telah mencampur adukkan amal kebajikan dengan amal lainnya yang buruk. Golongan ini semoga Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan: golongan ini tidak termasuk golongan pelopor, namun tidak pula termasuk golongan munafik. Mereka golongan muslimin yang berdosa. Pungutlah sedekah dari sebagian harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan jiwanya dari noda-noda kikir, serakah dan kejam terhadap fakir miskin, dan berdoalah untuknya bahwasanya doamu itu menumbuhkan ketentraman dalam hatinya, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Yang dimaksud dengan sedekah di sini ialah a. zakat harta benda, ternak, uang, tanaman, dan perdagangan. Jumlahnya terbatas menurut hisab, hukumnya wajib. Yang b. sedekah sukarela, jumlahnya tidak terbatas, hukumnya sunat. Apakah orang-orang yang minta tobat itu tidak tahu bahwasanya Allah menerima tobat dan hambanya dan menerima juga sedekah, dan bahwasanya Allah Maha menerima tobat dan Maha Penyayang? Dan katakanlah, beramallah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kelak Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan menilai amalmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepadamu perbuatan apa yang pernah kamu lakukan. Dan ada lagi golongan lain yang masih ditangguhkan persoalannya sampai ada keputusan Allah. Apakah Tuhan akan menyiksanya atau menerima tobatnya? Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Catatan: pada ayat 102 sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada golongan muslim yang berdosa. Golongan ini terbagi dua. Satu, golongan yang disebutkan pada ayat 102 itu yakni mereka yang mengakui dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah lalu menyucikan dirinya dengan memperbanyak bersedekah. Allah menerima taubatnya. Yang B, golongan yang tersebut pada ayat 106 ini, golongan ini belum meminta taubat kepada Allah karena itu persoalannya masih ditangguhkan sampai ada keputusan dari Allah, disiksa atau diampuni. Dan ada pula orang-orang dari kalangan munafik yang membangun masjid dengan maksud pertama,
hendak menimbulkan malapetaka di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, hendak mengukuhkan kedudukan kekafirannya. Yang ketiga, hendak memecah belah antara sesama orang mukmin sendiri. Dan yang keempat, untuk menjadi tempat persiapan bagi kedatangan orang yang pernah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Untuk tujuan itu mereka berani mengangkat sumpah. Yang kami maksudkan dengan pembinaan masjid ini hanyalah kebaikan, namun Allah menyaksikan bahwa mereka berdusta dalam sumpahnya. Catatan: maksudnya tantangan berat bagi jamaah Masjid Quba yang dibangun Rasul sebelumnya, namun kaum munafik yang membangun masjid itu berdalih bahwa pembangunan masjid itu untuk memelihara kerukunan di antara kaum muslimin dengan mereka, dan yang tidak kurang pentingnya untuk memudahkan bagi mereka yang sudah tua dan lemah atau orang dikurung hujan untuk melakukan sholat berjamaah, padahal tujuan yang sebenarnya untuk memecah kesatuan kaum muslimin yang tadinya melakukan sholat Jumat pada satu masjid, yaitu Masjid Quba. Yang kedua, sebelum Rasul datang ke Madinah, di sana ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir Ar-Rahib yang mempunyai pengaruh dan kedudukan baik di kalangan orang-orang musyrik. Setelah Nabi hijrah ke Madinah serta merta kaum muslimin Madinah bergabung dengan Nabi dan berperan serta dalam menyiarkan Islam, sehingga Islam tersebar luas, cukup mengkhawatirkan Abu Amir setelah itu menghasut kaum musyrik Mekah untuk menghadang Nabi di medan perang Uhud. Ia pergi meminta bala bantuan Kaisar Romawi Heraklius serta menulis surat kepada jemaah kaumnya yang menyatakan ia akan datang dengan pasukan besar untuk memerangi kaum muslimin dan membunuh Muhammad. Namun sebelumnya harus dibangun sebuah bangunan di Madinah selain untuk menjadi tandingan bagi Masjid Quba yang telah dibangun Nabi sebelumnya, tapi yang terpenting untuk dijadikan markas besar dalam mengantar taktik dan strategi untuk menghadapi Nabi. Tapi maksudnya ini tidak sampai terwujud karena ia telah mati di Syria. Setelah Nabi pulang dari peperangan Tabuk, beliau menerima wahyu tentang pembangunan masjid ini yang bertujuan memecah belah kaum muslimin. Beliau segera memerintahkan agar masjid Dirar itu dihancurkan. Janganlah mengerjakan sholat di masjid itu selama-lamanya, bahwa masjid yang sengaja dibangun dengan rasa takwa sejak hari pertama diletakkan dasarnya, di sanalah yang lebih patut kamu mengerjakan sholat. Dalam masjid itu banyak orang yang menyemarakkannya dengan mengerjakan sholat, ingin membersihkan jiwa dan raga. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Catatan: maksudnya adalah Masjid Quba. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah Masjid Madinah, sebab waktu Rasulullah ditanya masjid mana yang dimaksud dengan masjid yang dibangun dengan takwa itu, beliau menjawab, masjidku yang ada di Madinah. Namun ayat di atas tidak menyangkal kalau yang dimaksud itu ialah kedua masjid itu, yaitu Masjid Madinah dan Masjid Quba, sebab keduanya sama-sama dibangun dengan dasar takwa. Yang kedua maksudnya bersih jiwanya dari sifat-sifat yang tercela, perbuatan maksiat, dengki, riya, dan sebagainya, dan bersih pula badan dan pakaiannya. Manusia yang demikian dianggap mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna atau insan kamil menurut atau manusia seutuhnya. Manakah yang lebih baik antara orang yang membangun bangunannya berdasarkan takwa dan restu Allah dengan orang yang membangun bangunannya di pinggir jurang yang mudah longsor, lalu bangunan itu rubuh berantakan
ke dalam neraka jahanam bersama-sama dengan orang-orang yang membangunnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim dalam berkarya. Bangunan yang mereka bangun itu tiada hentinya menimbulkan keraguan dalam hatinya, kecuali bila hatinya itu telah hancur berkeping-keping. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Catatan, maksudnya selama hati orang yang membangun masjid itu sehat, mereka selalu diliputi keraguan-keraguan dalam agama, sebab jelas mereka membangun masjid itu dengan iktikad jahat, kecuali kalau hatinya itu sudah hancur dan hilang fungsinya sebagai pusat penggerak semua indera. Boleh juga diartikan kecuali kalau mereka sudah tobat pada saat hatinya hancur berkeping-keping diganyang penyesalan tiada tara karena menyadari kedurhakaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 101 sampai dengan ayat 110. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali besok kepada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.